Saya sangat terkejut dalam waktu singkat, 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri PU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita. Dan yang paling penting saya lihat tadi adalah kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Oke. Kalau dari atas sampai bawah pengen tahu Caimin hari ini kostumnya pakai adat mana? Saya Jawa, tiang Jawa. Bagus banget loh dari atas sampai bawah. Burus ikut ke sini nggak? Enggak, saya sendiri. Oh, sendirian. Hari ini jomblo ya Caimin ya? Oke, Ini. Caimin selamat merayakan kemerdekaan bersama di dalam Merdeka. Thank you Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi di channel kita Sirait Media bersama saya di sini Leonardo Sirait. Di kesempatan ini kita akan membahas salah satu video teman-teman. Di sini menarik ya. Tentunya kalian pasti tidak lupa dengan orang-orang yang pernah nyinyir dan sempat pesimis dengan IKN. Dan sekarang malah sebaliknya mereka memuji-muji dan terkejut apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi di IKN. Oke, pasti kalian penasaran dengan video ini. Saya akan kasih lihat biar kalian tahu, paham apa sih videonya. Berikut videonya. Nah, itu tadi videonya. Pokoknya orang-orang yang pernah hina atau nyinyir Pak Jokowi ya, itu kembali untuk memuji Pak Jokowi. Nah, ini kadang begitu, di endingnya akhirnya indah gitu. Memang awalnya menyakitkan gitu ya. Orang-orang yang pernah menghina Pak Jokowi akhirnya akan mengakui juga ya. Tinggal menunggu waktu aja. Makin banyak nanti yang mengakui bahwa Pak Jokowi ini jenius gitu ya. Sebenarnya mereka tahu gitu ya kehebatan dan kejeniusan Pak Jokowi, tapi mereka gengsi, saudara. Mungkin ya gengsi gitu. Cuman malu aja untuk mengakui terobosan dahsyat, terobosan yang jenius Pak Jokowi ya. Dan ini ada beritanya, saudara, yang tak kalah fenomena, kawan-kawan Sirait Media. Kalian tentunya masih ingat dengan kejadian yang di Subang kemarin, yang ribuan kader PDIP mengundurkan diri, dan sekarang terjadi lagi di Bali dan Boyolali. Saya sih belum bisa memastikan karena kalian belum nonton videonya. Jangan kayak si Hasto nih ya, cuap-cuap tapi nggak ada bukti yang real gitu ya. Hanya cuap-cuap aja, intimidasi ini itu gitu ya. Ini kocak, saudara. Saya serius, saya ketawa ngeliat beliau ini ya. Humor gitu, kayak penambah imun gitu ya. Di sini ya. Aduh, saya melihat ini orang kenapa jadi sekjen gitu ya. Itu ya teman-teman. Oke, maka dari itu saya akan buktikan dengan video ini ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Saya sangat terkejut dalam waktu singkat, 3 tahun saja semua bangunan yang penting-penting sudah tersedia. Saya tadi apresiasi pada Pak Basuki, Menteri PU, saya sampaikan kepada Presiden juga bahwa ini sulapan nih, 3 tahun ini cepat sekali, ini pembangunan yang luar biasa dan ini bisa menjadi contoh kita. Dan yang paling penting saya lihat tadi adalah
kualitas bangunan serta kualitas ornamennya yang tidak murahan. Artinya harga bisa murah tapi kualitasnya terjaga. Oke. Kalau dari atas sampai bawah pengen tahu Caimin hari ini kostumnya pakai adat mana? Saya Jawa, tiang Jawa. Bagus banget loh dari atas sampai bawah. Burus ikut ke sini nggak? Enggak, saya sendiri. Oh, sendirian. Hari ini jomblo ya Caimin ya? Jomblo hari ini. Oke, Caimin selamat merayakan kemerdekaan bersama di dalam Merdeka. Thank you Caimin. Itu tadi pendapat dari orang-orang yang pernah menjadi kader PDIP sekarang ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur, termasuk beliau ada tadi dari seorang dokter SPOG ya dari Bali, dan ada juga warga Boyolali ya. Pokoknya memang apa ya, yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu ya. Gitu. Jadi apa yang kita tanam itu akan kita tuai gitu. Ini ya. Jadi ini pembelajaran untuk kita masyarakat Indonesia. Jangan pernah kita menyerang orang baik. Kalau kata Pak D, Bang Pacul kan. Dan kini kita akan melihat apa Jokowi yang menyelesaikan gitu ya. Menyelesaikan IKN, akhirnya kemerdekaan terwujud. Suksesnya menyelenggarakan upacara HUT RI ke-79 di IKM. Ya. Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Pokoknya saya, masyarakat Indonesia, bangga dan sangat terpukau dengan kemegahan, kemeriahan upacara 17 Agustus di IKN kemarin. Sangat luar biasa. Ekspektasinya pokoknya dahsyat gitu ya, dan sangat membanggakan Indonesia. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Apa dokter pertimbangannya? Ya, hari ini tanggal 16 Agustus 2024 saya ya, selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengundurkan diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jelas keputusan ini saya ambil memang berat, tapi inilah aspirasi dari teman-teman khususnya di BNI yang selalu kita menyerap aspirasi daripada teman-teman. Dan keputusan ini saya ambil ya tentunya ya dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama, saya sudah terlalu lama rasanya untuk di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dari perjuangan awal 96 dan KTH pertama saya tahun 99, mungkin itu yang masih saya pegang. Ini KTH lama saya. Ini dari zaman perjuangan dulu, ini saya simpan sebagai histori. Dan dari perjalanan itu banyak hal yang saya dapatkan. Disinilah saya ambil sikap khususnya demi kebaikan kita semua. Kaderisasi harus berjalan, saya sudah lakukan, dan itulah juga menjadi pemikiran saya. Sekaligus juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama sekian tahun, yang hampir seperempat abad saya di dalamnya, banyak hal yang saya dapatkan. Masalah ideologi, masalah nilai-nilai yang ada di partai ini, dan juga nafas daripada partai ini, itu yang selalu saya pegang. Itu yang selalu saya pakai pegangan. Untuk apa? Untuk saya melangkah di kemudian hari di masyarakat. Dan ini sangat bernilai bagi saya. Sekaligus saya itulah saya mengucapkan terima kasih. Dan juga kesempatan ini saya minta maaf kepada teman-teman ya yang selama sekian tahun kita agak bergelut di partai. Ya mungkin saya keluar dari partai, tapi persahabatan, rasa persaudaraan, rasa pertemanan ini tidak
tidak akan pernah putus. Tetap kita akan mau untuk memberikan masukan saran demi kebesaran partai dan khususnya kebesaran dari Buleleng dan masyarakat Buleleng secara umum. Ya, yang jelas hal ini adalah kita ambil sikap dari aspirasi dari bawah. Kekecewaan jelas sudah pasti itu yang mendasari, tapi bukan itu saja. Banyak hal dan inilah yang membuat kita harus sama-sama introspeksi, kita harus sama-sama berpikir, kita harus mau dewasa untuk berpikir, ya, sehingga kedepannya kita tentunya akan bisa melangkah untuk lebih baik lagi. Sekaligus saya juga sampaikan, ya, saya pun juga ingin lebih konsentrasi dalam akademisi dan praktisi, karena saya selaku dosen, ya, dan juga selaku praktisi yang menuntut juga profesionalisme dan konsentrasi dalam menjalankan tugas. Prinsipnya dimanapun kita berada, ketika kita bermanfaat untuk masyarakat dan banyak cara, banyak tempat untuk bisa kita lakukan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat juga. Bolo jadi hari ini Bolone Mas Prayit mengembalikan atribut PDI Perjuangan ke DPC Kabupaten Boyolali bersama Bu Dewan dan ajudan. Ibu mau ngene kok balene. Gak apa-apa. Hari ini saya mengundurkan diri dari keanggotaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali, anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali dan caleg terpilih PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali periode 2024-2029. Diserahkan apa saja ke sini? Yang saya serahkan tadi surat pengunduran diri dan KTA saya. Ya, semuanya alhamdulillah dimulai dari tadi malam renungan suci, kemudian tadi pagi dan siang, dan penurunan bendera sore hari ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. Pak, terkait pakaian Pak, ada hal yang berbeda di tahun ini, di mana Bapak yang sebelumnya kalau misalnya sore akan memakai jas, tapi untuk hari ini baju adat pagi, terus sorenya juga baju adat. Ya, karena sudah disiapkan dari Seknek. Saya itu kan yang pakai. Pak, OTRI tahun ini tidak ada mantan presiden hadir, Pak, bagaimana? OTRI tahun ini tidak ada mantan presiden yang hadir seperti Ibu SBY dan Bu Mega. Itu Ya, karena beliau-beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pacitan. Saya kira merayakan dimanapun sama. Pak, lancarnya upacara hari ini bagaimana dengan tahun depan, Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga atau? Tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah akan di sini lagi. dua lokasi atau bagaimana, Pak? Di Istana Negara, di Istana Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apakah di sini saja, Pak? Ya, kita lihat nanti, tapi intinya upacara di sini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Untuk pemerataan pembangunan, Pak, harapannya ke depan apa sih, Pak? Kalau masyarakat kan berharap udah ada IKN, berarti kan pembangunan akan semakin merata. Kalau dari Pak Kalau ke depan silakan ditanyakan ke Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tapi harapannya gimana, Pak? Untuk keberlanjutan pembangunannya harapannya gimana? Ya, negara ini negara besar, Indonesia ini negara besar, perlu pemerataan di
semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Sehingga 10 tahun yang lalu saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar. Itu yang untuk desain ke depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto. Pak Paskibraka Pak adalah pakai jilbab Pak. Paskibraka adalah pakai jilbab Pak. Paskibraka. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, yang sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Jadi tidak bisa diseragamkan. Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri. Untuk persatuan, bukan untuk perbedaan. Ya. Pokoknya itu ya, yang suka, yang sempat sering jelek-jelekin IKN bakalan runtuh gitu ya. Ada juga yang sempat mendoakan IKN batal, kayak Eyang Amin Rais ya, yang sempat mendoakan IKN mangkrak gitu kan. Ya banyak-banyak istighfar lah ya. Yakin saya mereka ini pasti melihat acara 17 Agustus di rumah gitu, dan akhirnya kepanasan gitu, walaupun mereka pakai kipas angin ataupun AC gitu, melihat acara 17 Agustus yang begitu megah, wow gitu, disiplin ya, melalui televisinya. Mereka kadang ada yang kemarin cerita itu, komen di kolom komentar itu, dia bilang ada bang tetangga gua katanya nonton kemerdekaan, karena kesel sama ini ngujat Jokowi, TV-nya sampai dibanting gitu, istrinya marah. Habis nggak bisa nonton lagi, anak-anaknya pada marah, nggak bisa nonton lagi gitu ya. Ada lagi kocak di komentar, karena bapaknya kesel sama melihat IKN, semua saluran TV ditayangin HUT kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, remote TV-nya dihilangin, disembunyiin sama bapaknya. Jadi anak dan istrinya nggak bisa nonton, kawan-kawan. Aduh, ini kocak-kocak ini pengalaman penonton subscriber kita ini ya, komen-komennya lucu-lucu. Dan saya sampai malam hari saya baca-baca komentar-komentar, bikin menambah imun saudara ya, imun kita, infus kita seger, bikin seger gitu ya, dengan komedi-komedi gitu ya. Mereka pasti menyesal, atau mungkin malah sebaliknya, mereka malah ketawa ketiwi gitu kan. Kita masih ingat partai yang itu di saat bersama Pak Jokowi, mereka mati-matian mendukung Pak Jokowi, pasang badan ya, saat mereka bergabung dukung Pak Jokowi. Dan sekarang Pak Jokowi pergi, mereka malah mati-matian menyerang Pak Jokowi. Sudahlah, kita tahulah politik hanya kepentingan yang abadi ya. Jadi kita, masyarakat Indonesia, pasti cerdas menanggapi atau menyikapi sesuatu yang negatif, sesuatu yang pokoknya tak baik untuk kita konsumsi sebagai masyarakat Indonesia ya, terutama itu hoax maupun narasi opini yang sangat menyesatkan. Sudahlah, tinggalkan ya, tinggalkan. Mari kita bangun bangsa kita ini. Kemarin aja itu luar negeri pada tepuk tangan gitu melihat pesta demokrasi di Indonesia, itu HUT kemerdekaan ya.
Semoga para pengkritik yang tidak membangun kritiknya cepat sembuh lah ya dari rasa sakit hatinya. Ya gitu ya teman-teman. Terima kasih pada saya berterima kasih kepada Bapak Jokowi dan kabinetnya yang sudah bekerja keras untuk membangun negeri ini supaya lebih maju lagi. Jadi kalau prinsip saya gini teman-teman, kalau orang itu bagus, kinerjanya baik, ya kita harus apresiasi. Jangan menyindir ataupun menghujat gitu. Kalau dia kurang bagus ya kasih arahan, nasihat. Jangan menyindir keluarganya, menyindir istrinya, menyindir anaknya gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Tadi ada juga kesaksian juga, ada orang dulu saya pembenci Pak Jokowi, dibilang alhamdulillah hati saya nggak buta sehingga sekarang saya menjadi bagian dari masyarakat yang mengacungkan jempol buat beliau karena kemarin IKN juga gitu ya. Terus tadi kita bisa nonton Caimin yang ikut dan mengakui kejeniusan Pak Jokowi ya, presiden kita yang penyabar, sabar banget gitu ya. Dia sempat ngomong kayak gitu, mana tahu Cak Imin ini nanti dijadikan menteri karena dia baik ya. Sama Pak Prabowo ya. Bisa jadi teman-teman ya. Karena kita bersatu, karena tujuan dari berkelanjutan ini kita bersatu padu, jangan marah-marah, jangan menghujat, jangan menginjak sesama warga negara gitu ya. Ayo kita lahirkan lagi gotong royong yang dulunya dibilang gotong royong gitu kan, makan gak makan asalkan kita bersama gitu ya. Nah itu ya, apakah kemerosotan PDI adalah ulah dari petinggi PDI sendiri, tapi yang jadi kambing hitam adalah Jokowi. Ini yang bahaya. Mereka adalah orang yang dalam peribahasa kuman lah ya, peribahasanya kuman di sembarangan lautan, kelihatan gajah di pelupuk mata, tak nampak. Pada akhirnya kebaikan akan menunjukkan dirinya sendiri tanpa harus menyalahkan orang lain. Widih, asik nggak sarangnya gitu ya. Itu teman-teman, itu peribahasa di mana saya dulu dengar ya, di pelajaran PPKN kalau nggak salah. Itu di Sumatera Barat ya. Kan seru kayaknya ya, kayak pakai peribahasa kayak gini. Mungkin teman-teman juga punya peribahasa. Yuk bikin peribahasa ya di kolom komentar ya, dengan peribahasa seperti itu, karena seru juga saudara. Nanti saya akan coba baca-baca lagi kayak tadi gitu ya. Ya contoh kayak gini nih, semakin lama sikap arogan kader semakin menjadi-jadi seperti orang mabuk yang tak sadar akan komentar sendiri. Asik ya kan. Oke, itu satu ya, kayak gitu peribahasanya. Kita coba satu lagi ya. Semakin membuka hati, semakin membuka mata hati rakyat dan mempertebal antipati rakyat, sehingga mereka berangsur-angsur meninggalkan PDIP. Aduh, ya kita umur dikit lah gitu ya. Ayo, elit-elit PDIP kayak Hasto, Jarod, Deddy Sitorus, Ardian Napitupulu, Masinton serta Ahok, jangan serang terus. Serang terus aja deh, serang terus aja Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau perlu hujat dan hina, jangan pernah kasih kendor. Siapa nanti yang akan dapat simpati dari masyarakat Indonesia pada umumnya? Iya, ya kan?
Jadi ingat nasihat Pak Bambang Pancul, kader PDP Komisi 3. Jangan serang dan lawan orang baik. Oke ya guys, ya itu ya teman-temanku. Saya Hairi, tetap jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati. Ayo kita bangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, hebat, dan luar biasa di mata orang luar negeri gitu ya. Saya Leonardo mohon undur diri. Bapak.